Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Yuwono. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Sabar Asia dan saya berada di kelas IT 601 dengan prodi Informatika PJ 1. Di video ini, tujuan saya membuat video ini yaitu untuk menjawab ujian tengah semester saya di mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Kemudian untuk soalnya yaitu kita disuruh melakukan analisa dan pelajari dari studi kasus yang sudah diberikan oleh ibu dosen. Baik, kita langsung saja ke studi kasusnya ya. Nah, di sini kan gambarkan diagram konteks data flow diagram level 0 dan data flow diagram level 1 ini bila perlu dari sistem tersebut. Ini ada deskripsinya yaitu versi sistem pemilihan beri satu pesertaan ya. Pada saat pendaftaran, identitas anggota diserahkan petugas dicetak jika belum terdaftar, lalu dibuatkan kartu anggota. Kemudian proses peminjaman diawali dengan menyerahkan kode buku pinjaman dan kartu anggota ke petugas administrasi perpustakaan. Kemudian petugas akan memeriksa buku yang dipinjam jika ada. Buku pinjaman akan dicatat pada catatan pinjam buku. Kemudian buku dibuatkan bukti peminjaman buku untuk peminjam. Kemudian kartu buku disimpan petugas dan buku beserta bukti peminjaman diterima peminjam. Nah, sistem ini harus dapat menghasilkan laporan peminjaman untuk pimpinan dan daftar pengeluaran buku untuk bagian pengadaan. Nah, kemudian buku-buku yang tersedia diperoleh dari bagian pengadaan. Nah, untuk langkah-langkahnya adalah yaitu yang pertama kita mengidentifikasi entitas-entitas, kemudian tetapkan kebutuhan fungsionalnya atau requirement-nya, kemudian data apa yang perlu disimpan. Kemudian membuat diagram konteks dengan mengacu pada nomor 1 dan nomor 2 yaitu ini ya. Kemudian gambarkan data flow diagram level 0 dan level 1 bila perlu sesuai dengan nomor 2. Nah, ini yang pertama yaitu mengidentifikasi entitas-entitas atau terminator ya. Nah, di sini ada anggota, kemudian ada bagian pengadaan, kemudian ada pimpinan. Kemudian di sini tetapkan kebutuhan fungsionalnya atau requirement. Di sini ada 3 ya, ada pendaftaran, peminjaman, dan laporan. Di mana dari pendaftaran itu ada 3. Yang pertama itu mencari data anggota, kemudian merekam data anggota, kemudian mencetak kartu anggota. Dan dilanjutkan dengan yang 2.0-nya ini adalah rekam data buku, kemudian cari data aplikasi status buku di 3.0-nya. Kemudian di peminjaman, ini ada rekam peminjaman, kemudian di 4.2 lagi cetak peminjaman, update buku, kemudian yang di pelaporannya itu ada cetak daftar pengeluaran buku dan cetak laporan peminjaman. Kemudian data apa yang perlu disimpan, yaitu anggota, buku, dan peminjaman. Kemudian di sini buatlah diagram konteks. Nah, ini diagram konteks sistem peminjaman buku ya. Apa sih tentang diagram konteks itu? Diagram konteks itu adalah diagram yang terdiri dari suatu proses dan menggambarkan ruang lingkup suatu sistem. Nah, dengan diagram konteks merupakan level tertinggi dari data flow diagram yang menggambarkan seluruh input ke dalam sistem atau output dari sistem yang memberi gambaran tentang keseluruhan sistem. Baik, di sini ada sebuah diagram konteks ya. Nah, di mana di sini ada entitas atau terminator. Ada 2, bisa 3 ya. Ada 3 entitas, anggota, ada bagian pengadaan, kemudian pimpinan. Kemudian di sini ada proses di sini. Ada proses. Yang pertama yaitu dari anggota ini dia mengecek ke aplikasi sistem peminjaman buku ini. Dia mengecek untuk kode buku pinjamannya dan info status bukunya gitu. Jadi setelah melakukan pengecekan ke dalam sistem peminjaman buku ini, nah si anggota menyerahkan ID anggotanya untuk diproses di sistem peminjaman buku. Kemudian di sini, maaf untuk kartu anggota ini ya, ada kartu anggota. Nah, kemudian setelah ada kartu anggota ini, si anggota memberikan ID-nya, masuk ke sistemnya, kemudian dari sistem ini menyerahkan bukti peminjaman buku. Nah, kemudian
dari si pimpinan ini memberikan tugas kepada bagian pengadaan, yaitu untuk apa, menginput menginput ID buku, yaitu bisa dari judul pengarang ataupun versi penerbit ya. Nah, setelah si bagian pengadaan eh, menginput untuk ID bukunya yang diproses oleh sistem, kemudian eh, maaf, ini baik lagi di sini, ketika si anggota tersebut melakukan peminjaman buku dan diproses ke dalam peminjaman buku ini, dan sistem ini akan memberikan output ya, daftar pengeluaran buku yang akan dikirim ke bagian pengadaan. Gitu kan. Kemudian sini yang tadi saya sudah jelaskan, bagian pengadaan yaitu menginput ID buku, menginput ID buku, kemudian yang akan diproses oleh sistem penjualan buku. Kemudian di sini ada laporan kepada pimpinan. Nah, di sini maaf, ini harusnya laporan peminjaman, bukan laporan penjualan ya. Baik. Kemudian ini di 4 ada gambar data flow diagram ya. Baik. Nah, di sini nah, kita lihat ya. Data flow diagram atau DFD, atau yang bisa disebut dengan diagram alir data ya, yaitu sebuah diagram aliran data yang terjadi atas elemen, yaitu data sumber dan tujuan, data arus atau mengalir, eh, kemudian transformasi proses, dan data simpan. Nah, kemudian di diagram data flow diagram ini mempunyai aturan umum untuk membuatnya nih, untuk membuat DFD ini. Itu yang pertama, tidak boleh menghubungkan terminator dengan terminator lainnya secara langsung. Yang sudah seperti kita lihat ya, di sini untuk terminator ini tidak ada yang berhubungan langsung di sini. Di sini terpisah gitu. Nah, kemudian yang kedua yaitu tidak boleh menghubungkan data store dengan data store lainnya secara langsung. Nah, ini kan ada data store ya. Data store ini tidak ada juga yang berhubungan langsung. Kemudian yang ketiga yaitu tidak boleh menghubungkan data store dengan terminator secara langsung. Kita lihat, sini tidak boleh nih data store dengan terminator secara langsung. Ini data store dengan terminator, di sini tidak ada yang berhubungan langsung ya. Itu memenuhi ini di dalam umumnya. Kemudian pada setiap proses harus masuk atau input dan harus keluar atau output. Nah, kita lihat di sini, di setiap di dalam data flow diagram ini masih ada proses yang namanya proses input dan proses output. Contohnya seperti ini untuk melakukan pendaftaran. Nah, ketika anggota ingin melakukan apa namanya, melakukan pendaftaran, memberikan data-data tentang si anggota, setelah diberikan nanti akan diproses nih pendaftaran ini. Nah, setelah diproses ini, si anggota akan mendapatkan kartu anggotanya gitu. Kemudian di sini juga sama. Di sini ada proses inputnya ya. Data inputnya, di sini ada semua, dan ada input dan ada output ya. Dari peminjaman, dari anggota melakukan diproses dari peminjaman, kemudian ini ada peminjaman. Nah, di sini ada tampilkan status bukunya, kemudian ini dikembalikan lagi bukunya. Nah, kemudian di sini rekam data bukunya, kemudian ada bukunya lagi, yaitu buku, kemudian tampilkan status bukunya, dan lakukan pinjam. Nah, di sini juga ada pelaporan nih, yang pelaporan ini yaitu langsung masuk ke pimpinan ya, untuk laporan peminjamannya ya. Gitu ya. Baik, untuk selanjutnya yaitu tidak boleh ada proses dan arus data yang tidak memiliki nama. Nah, di sini untuk proses
proses ajudannya memiliki nama semua ya di sini. Di sini untuk proses data memiliki nama semua. Kemudian eh, tidak boleh ada proses yang tidak memiliki nomor, gitu ya. Di sini kan ada nomor semua ya di sini ya. Sudah kita lihat di sini. Nah, di sini sudah ada nomor semua nih. Kan untuk aturan umumnya tidak boleh ada proses yang tidak memiliki nomor. Dan sedangkan di sini untuk prosesnya diberikan 1.0, 2.0 di sini, kemudian 3.0, 4.0 dan 5.0. Kemudian selanjutnya semua proses harus memodifikasi data yang masuk masukkan bentuk-bentuk yang baru dalam output. Oke, semua proses harus memodifikasi data yang masuk ya. Ya, yang baru kita lihat ya di sini ya, data masuk, kemudian dimodifikasi dan ini saling berhubungan ya, kompleks di sini ya. Kemudian eh, setiap data store setidaknya terlibat dengan satu arus data. Baik data store terlibat dengan arus data ini sudah kita lihat di sini ada arus datanya. Nah ini juga dari data store juga ada ada arus datanya ya. Kemudian masing-masing terminator harus terlibat dengan satu arus data juga. Di masing-masing terminator ini juga harus ada arus data juga ya. Di sini masing-masing terminator ada arus data. Kemudian sebuah arus data harus dilampirkan ke dalam proses. Arus data semuanya harus dilampirkan ke dalam proses. Ini masuk ke sini, ini ke sini lagi, dari anggota masuk ke sini. Ini jadi semuanya untuk arus data ini mengarah semua ke dalam proses ya. Nah, kemudian kita coba analisa ya. Saya coba menganalisa ini ya. Ini dari anggota melakukan pendaftaran, inputnya lalu kemudian di sini diproses, kemudian di sini outputnya yaitu satu anggota ya. Nah setelah anggota terdaftar dan sekarang anggota sudah memiliki ID anggota, kemudian diproses. Nah di sini sudah memiliki anggota ya, anggota, kemudian si anggota ini akan melakukan peminjaman. Kemudian peminjaman ini diproses di sini, kemudian kita cek di sini peminjamannya masuk ke data store, kemudian diproses mencari. Setelah mencari proses bukunya dikirimkan kepada anggota. Kemudian di sini ada kode buku peminjamannya, kemudian menampilkan status bukunya. Sini buku masuk ke buku, kemudian dari data store ini melakukan pinjaman, kemudian yang direkam dilakukan rekam data buku. Oh maaf, ini berarti dari sini prosesnya pinjaman, dari sini lari pinjaman, kemudian data bukunya ada dan dicatat, kemudian diberikan kepada si anggota. Dan dari bagian pengadaan, ini melakukan penginputan data buku ya, kayak penerbit, pengarang. Setelah melakukan penginputan, di sini akan direkam data bukunya, kemudian masuk ke data store. Nah, data store ini diproses di pelaporannya, kemudian pelaporan tersebut ditujukan kepada pimpinan untuk pelaporan peminjaman. Kalau itu di sini sudah jelas ya untuk peminjamnya, yaitu anggota apa namanya yang sudah melakukan pendaftaran, kemudian mendapatkan satu anggota dan jadi anggota. Di sini
Kemudian anggota melakukan peminjaman buku, diproses di sini. Kemudian dari peminjaman buku, diproses dari peminjaman buku, predesesor peminjaman masuk langsung mencari. Nah, mencari, mengirimkan info statusnya, info status bukunya kepada anggota, kemudian anggota melihat untuk para peminjaman, dengan menampilkan status bukunya. Nah, status bukunya di sini kita lihat dia ada tidak gitu kan. Kalau data bukunya ada, ini langsung melakukan masuk ke peminjaman. Kemudian dari peminjaman ini masuk ke data source ini, kemudian eh, diproses di sini, kemudian ada namanya status bukunya ya sudah dipinjam gitu ya. Nah, kemudian untuk di dalam data flow diagram itu ada DFD konteks yaitu 0.0, kemudian ada DFD 0 yaitu 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 dan selanjutnya. Kemudian di sini ada data flow diagram detail yaitu yang lebih detail lagi yaitu 1.1 seperti contoh ini ya 1.2 dan 1.3. Nah, dan di sini alurnya adalah untuk pertanyaan adalah dari ID anggota, kemudian diproses untuk mencari data anggotanya, kemudian dari data anggota tersebut masuk ke rekam data anggota, setelah itu masuk ke data store anggota, kemudian sudah di sini cetak kartu anggota dan berikutnya adalah kartu anggota. Kemudian IFD level 1 proses 4.0-nya yaitu di sini ada data dan misalkan data bukunya ada nih, data bukunya ada, kemudian dia diproses untuk rekam, untuk dilakukan rekam peminjaman, kemudian masuk ke data store si peminjam, kemudian di sini update buku peminjaman, masuk ke data store bukunya, dikembalikan lagi ke sini, kemudian si peminjam ini cetak cetak bukti peminjamnya. Sini masuk ya, ini data store ini. Kemudian di data flow diagram level 1 proses 5.0 yaitu dari apa namanya si laporan peminjam ya. Ini adalah laporan pinjaman ini. Si peminjaman diproses cetak laporan. Nah, ini dari buku ini dari data store ini sini cetak data pengeluaran, kemudian outputnya data pengeluaran. Kemudian dari data store ini diproses dicetak laporan, kemudian ada laporan peminjaman. Baik, ini juga ada pemodelan data IF diagram, yaitu di sini dan untuk diagram R ini ada yang namanya one to many, satu ke banyak, kemudian ada namanya many to one, banyak ke satu, ada many to many, banyak ke banyak. Nah, sudah sekitar di sini, di dalam anggota ini ada nama kode anggota, nama anggota, tanggal lahir, dan tanggal daftarnya. Ini melakukan eh, kebanyak ya, ini dari satu ke banyak, itu peminjaman. Di sini ada nomor pinjam, tanggal pinjam, dan tanggal kembali. Nah, kemudian ini dari banyak ke banyak atau many to many. Di sini ada kode buku, ada juga penerbit, pengarang, dan stok. Kemudian di sini ada kamus data ya, atau data store. Nah, di sini ada anggota, yaitu ada kode anggota, kemudian nama anggota, tanggalnya, dan tanggal daftar. Di mana di sini kode anggota ini menjadi primary key-nya untuk anggota. Nah, kemudian untuk buku, di sini ada kode buku, judul, penerbit, pengarang, dan stok. Yaitu di sini untuk yang menjadi primary key-nya adalah kode bukunya. Karena nanti untuk primary key-nya lebih mudah, lebih memudahkan kita untuk
mencari judul bukunya dengan kode-kode tersebut. Kemudian untuk pinjaman, yaitu ada nomor pinjam, tanggal kembali, kode anggota, dan kode buku. Nah, di sini primeriknya adalah pinjam. Kemudian di sini ada aliran datanya ya, datanya untuk ID anggota, nama anggota, tanggal lahir, dan nomor identitas. Nah, kemudian kartu anggota ini isinya yaitu dengan primeriknya yaitu kode anggota, nama anggota, tanggal lahir, tanggal daftar, dan masa berlaku. Kemudian investasi bukunya, di sini ada kode buku, judul, kemudian bila ada atau tidak di sini ada pinjaman. Kemudian kode buku pinjaman, dan kode buku, judul, dan kontrak. Kemudian bukti peminjaman, nomor bukti, bukti peminjaman itu terdiri dari nomor bukti, kemudian kode anggota, nama anggota, tanggal pinjam, dan di sini ada detail buku yang dipinjamnya, kemudian tanggal harus kembalinya, dan nama petugasnya. Kemudian ada daftar pengeluaran buku, yaitu ada periodenya, kemudian detail buku tersebut yang pinjam. Kemudian ada laporan peminjaman, yaitu terdapat laporan untuk identitas bukunya, kayak nomor pinjam, kode buku, judul, dan tanggal pinjam. Kemudian untuk keterangan pemesetannya yaitu untuk kode anggota. Nah, kode anggota ada 10, terdiri dari 10 karakter ya. Kemudian untuk nama anggota yaitu 1 dengan 25 karakter. Dan di sini ada tanggal lahir. Ya, pada seperti ini dengan tanggal daftar. Kemudian stok 1, numerik 9. Ya, untuk karakternya ini untuk karakter A sampai dengan Z yang besar, untuk titanya Z, kemudian stoknya 9, kemudian ada istilah. Nah, di sini ada numerik 0 sampai 9. Nah, untuk spesifikasi prosesnya, yaitu nama proses 2.0 melakukan rekam data buku, kemudian setelah dilakukan rekam data buku, di input ya, ID bukunya dan tabel bukunya. Kemudian outputnya adalah tabel buku. Nah, kemudian deskripsinya, kemudian melakukan open tabel buku, menginput ID buku, dan di sini melakukan validasi. Nah, jika tidak valid akan menampilkan pesan. Kemudian rekam ke tabel. Sini NF ya, table. Nah, kemudian untuk nama proses 4.1 yaitu rekam peminjaman. Nah, untuk rekam pinjaman, kita menginput kode buku pinjaman, tabel buku, dan tabel anggota. Kemudian dihasilkan di tabel peminjaman. Fungsinya bikin. Nah, kemudian open tabel buku, kemudian anggota peminjaman. Input kode buku yang dipinjamkan, kemudian nanti tabel akan melakukan validasi. Tabel buku dan anggota yang akan melakukan validasi. Jika tidak valid, dia akan menampilkan pesan. Jika dia akan ke tabel peminjaman. Selesai sampai sini, pas tabel. Kemudian tampil ke tabel baru lagi, yaitu nama prosesnya cetak laporan peminjaman. Apa yang dimasukkan ke dalam laporan pinjaman yaitu untuk mengikutnya yaitu adalah kode buku pinjaman, kemudian tabel buku, dan tabel anggota. Kemudian untuk outputnya yaitu laporan peminjaman. Deskripsinya yaitu setelah memutar tabel buku, anggota, dan peminjaman, kemudian menginput periode laporannya, kemudian disaring untuk data peminjamannya. Nah, di sini kita memakai perulangan ya, data peminjaman dulu. Di sini membaca data peminjaman, kemudian baca search ke tabel buku, kemudian simpan ke tabel temporer, kemudian tampilkan atau cetak laporan. Kemudian while untuk nama proses 4.3 update buku. Nah, di sini yang diinput adalah tabel peminjaman buku, kemudian outputnya adalah tabel buku. Dia akan menampilkan tabel. Nah, kemudian deskripsinya setelah ada menampilkan tabel buku, kemudian peminjaman, kemudian dia mencari kode buku dari peminjaman, kemudian mencari ke tabel barang. Nah, di sini akan dilakukan penghitungan stok.
stok jumlah yang dipinjam. Nah, kemudian di sini melakukan rekam data dan update stok. Nah, untuk yang kelima yaitu nama proses ya. Di 1.1, untuk prosesnya yaitu mencari data anggota, kemudian menginput ID anggota dan menampilkan tabel anggota. Kemudian mengeluarkan dari hasil pencariannya. Kemudian setelah tabel anggota terbuka, kemudian kita menginput ID anggotanya. Di sini kita akan melakukan ulangan lagi, while not your anggota, if ID jika ID anggota sama dengan ID tabel anggota, ini akan menampilkan data anggotanya gitu. Jika salah ini dia tidak ada ya, artinya false ya. Tuh, kemudian selesai di sini. Baik, demikian analisa dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Lebih topik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.